Indonesia itu sendiri biasanya hewan dinamakan sesuai dengan bentuk karakteristik fisiknya, sesuai dengan morfologi bentuk tubuh. Secara morfologi, bentuk tubuh si hiu tikus ini punya mata besar, bentuk tubuhnya yang kecil seperti tikus, moncongnya yang kecil, dan ekornya yang panjang juga seperti tikus. Si hiu tikus ini sendiri memiliki nama genusnya adalah Alopias. Alopias pelagicus, Alopias superciliosus, dan Alopias volpinus. Alopias pelagicus ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dua spesies lainnya. Spesialnya hiu tikus ini dari ekornya yang panjang, dan itu menjadi fitur yang paling unik dari hiu tikus tersebut. Dan itu menjadi fitur yang paling unik dari mereka. Secara evolusi, mereka memang yang paling berbeda dari hiu-hiu lainnya. Nah, jadi karena ekor hiu tikus ini yang panjang, bisa jadi senjata mereka untuk menangkap mangsa ketika ada schooling fish atau ikan-ikan yang bergerombol. Jadi, saking kuatnya kekuatan si hiu tikus ini bisa membelah molekul air dan oksigen. Jadi, seperti ikan yang terkena gelombang akibat kekuatan si hiu tikus tersebut langsung mati ataupun pusing-pusing. Dan itu merupakan salah satu efektivitas strategi berburunya si hiu tikus ini. Hiu tikus ini salah satu spesies yang penyebarannya hampir di seluruh kawasan perairan yang bisa kita temukan. Apalagi ya si pelagicus ini. Di Indonesia sendiri seperti di Aceh, Pelabuhan Ratu, Cilacap, di Banyuwangi, Bali, kawasan NTT, Alor, ditemukan hiu tikus, dan hampir di seluruh perairan Indonesia dihuni oleh si hiu tikus ini. Di seluruh dunia, hiu ini ada 1.500 lebih spesies, ada banyak jenisnya juga. Statusnya kalau dari International Union for Conservation of Nature, dari IUCN, 30% dari 500 tersebut terancam punah. Adapun penyebab dari kepunahan si hiu tikus ini, penangkapan yang ekstensif, penangkapan yang besar-besaran dari 10 tahun ke belakang. Dari tahun 2002 sampai 2011 itu karena permintaan dari sirip hiu itu banyak di pasar internasional. Jadi ada banyak juga aktivitas perikanan berskala besar. Kalau di seluruh dunia hampir 100 juta hiu dibantai setiap tahunnya. Di Indonesia, 100.000 ton hiu dalam 1 tahun diekspor untuk sebagai penggerak ekonomi di Indonesia, dan banyak spesies yang statusnya sudah terancam punah. Penyebab orang-orang menangkap hiu itu, kalau untuk di Indonesia itu sendiri kan sangat menguntungkan, dijualnya gampang, murah, terus siripnya tuh mahal kalau diekspor. Dan dalam beberapa tahun itu menjadi komoditas yang sangat menguntungkan nelayan Indonesia untuk kebutuhan ekonomi. Beberapa spesies hiu sudah 90% penurunan populasinya dalam 10 tahun. Kalau Tricer shark itu penurunannya udah 80% gitu, makanya statusnya sebelumnya itu rentan. Tapi upaya konservasinya masih kurang gitu, jadi menurun tajam populasi dari sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya sampai sekarang. Nah, jadi ada peraturan keputusan menteri memberikan arahan kepada pelaku perikanan ketika mereka dapat research yang masih hidup dilepas, dan kalau misalnya mati ditampung gitu, dan jangan langsung dibuang ke laut. Dan karena udah didaratin, dilaporin ke petugas pelabuhan untuk mempermudah pencatatan. Ancaman demi ancaman memang terus-menerus menimpa hiu karena ulah manusia itu sendiri. Bagaimanapun hiu ada untuk mengendalikan ekosistem. Jika kita terus memburu hiu, maka dampaknya akan terjadi di lautan kita, ekosistem akan tidak seimbang karena puncak rantai makanan sudah tidak ada.
Hal yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan konservasi dan memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa hiu adalah hewan yang dilindungi dan dilarang diperjualbelikan. Adanya penangkapan hiu itu sendiri karena adanya permintaan pasar yang begitu besar, sehingga banyak terjadi penangkapan ikan hiu. Sehingga pemerintah harus gencar untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar memberhentikan konsumsi ikan hiu, apalagi ikan hiu yang dilindungi agar keberadaan ikan hiu dapat terkendali.